Assalamualaikum semuanya. Kali ini Teteh akan membuat roti jabrik. Buat yang udah request, tonton videonya sampai selesai ya. Pertama kita buat isiannya yuk. Ini cream cheese homemade. Cara buatnya gampang banget. Siapkan 300 gram keju. Di sini Teteh pakai keju Milky Soft atau boleh juga kalian pakai keju cheddar. Kemudian parut keju sampai halus. Selain keju cheddar bisa pakai Milky Soft, keju quick made atau keju mozzarella. Itu bagi yang pengen kejunya molor ya. Kemudian siapkan panci. Masukkan keju yang sudah diparut. Ini kita masak dengan api kecil. Tambahkan 200 ml susu cair full cream. Ini kita masak sambil terus diaduk-aduk. Masak sampai lembut. Sampai kejunya meleleh dan menyatu dengan susu. Jadi aduk-aduk terus sampai seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita angkat dan kita sisihkan. Selain cream cheese homemade, kalian boleh pakai isian sesuai selera ya. Boleh juga pakai isian coklat, flan, atau apa aja. Ini kita sisihkan dulu. Kita lanjut membuat biang roti. Campur menjadi satu gula pasir dengan susu bubuk dan juga ragi instan. Dan tambahkan air hangat suam-suam kuku. Ini aduk hingga tercampur rata dan diamkan sekitar 5-10 menit atau sampai berbuih ya teman-teman. Suam kuku itu hangat mendekati dingin. Kalau terlalu panas nanti raginya mati. Oke teman-teman, seperti ini udah bisa digunakan. Sekarang kita campur terigu dengan baking powder. Selanjutnya tambahkan garam. Oh ya, buat teman-teman yang baru pertama kali mampir, jangan lupa ya untuk terus dukung kita untuk 1 juta subscribe dengan cara tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar ada notifikasi ketika kita upload video baru. Masukkan biang yang sudah berbuih tadi. Kemudian tambahkan 2 butir kuning telur. Kita kocok dulu, tujuannya supaya tercampur rata. Tambahkan margarin atau mentega. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Ini nggak perlu pakai mixer ya teman-teman. Kita aduk sampai semua bahannya menyatu. Cukup aduk rata dengan spatula. Aduk terus sampai semua bahan menyatu seperti ini. Gak perlu sampai kalis ya teman-teman. Kemudian ini kita diamkan. Sebelumnya siapkan wadah atau bisa pakai panci seperti yang Teteh gunakan. Ini saucepan. Olesin margarin, baru masukkan adonan. Kemudian kita olesi lagi bagian atasnya dengan margarin. Tujuannya supaya adonan tidak kering saat didiamkan. Tutup dan tunggu sampai mengembang 2 kali lipat seperti ini. Kalau sudah seperti ini kita angkat. Untuk waktu saat mendiamkan tergantung cuaca masing-masing ya teman-teman. Kalau misalkan panas bisa lebih cepat. Kalau misalkan teduh, waktunya akan lebih lama saat didiamkan atau saat frotting. Ini kita gilas sampai menyatu dan kalis. Jadi kita nggak perlu ngulen dengan sekuat tenaga. Dan kalau bisa jangan pakai penggilas kayu seperti ini ya teman-teman, karena lengket. Kalian bisa pakai yang dari bahan plastik atau silikon, cuma Teteh nggak punya. Bisa juga pakai botol. Kalau sudah menyatu seperti ini, sekarang kita gulung.
Kita bisa timbang terlebih dahulu berapa beratnya. Ini untuk beratnya teman-teman, kalian bisa lihat sendiri sekitar 479 gram. Kita bagi adonan sekitar 50 gram atau sesuai selera kalian. Adonan ini nggak perlu dibanting-banting ya teman-teman, tapi hasilnya lembut dan mudah dibentuk. Jadi buat kalian yang males ngulen atau nggak punya mixer, cocok banget untuk cobain resep yang satu ini. Kemudian setelah dibagi beberapa bagian, istirahatkan adonan sekitar 10 menit, tujuannya supaya lebih rileks. Bisa ditutup dengan plastik wrap atau ditutup kain. Setelah diistirahatkan selama 10 menit, kita ambil satu bagian adonan. Kemudian bulat-bulatkan dan pipihkan adonan. Jadi sekarang tahap kita beri isian ya, teman-teman. Di sini Teteh akan beri isian cream cheese homemade yang sudah kita buat di awal tadi, atau untuk isian bisa sesuai selera, bisa pakai Nutella, bisa pakai slice strawberry, green tea, pokoknya apa aja sesuai selera kalian. Ini ya tekstur cream cheese homemade-nya. Setelah itu bulatkan dan rapatkan, pastikan tidak ada yang terbuka supaya nggak bocor saat di oven. Setelah dirapatkan, kemudian kita rounding sambil gerakan memutar seperti ini. Tekstur adonannya lembut dan halus banget loh teman-teman, jadi mudah banget dibentuk. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk semua adonan. Diamkan lagi adonan selama 40 menit atau sampai mengembang 2 kali lipat. Pokoknya untuk tahap propping sesuaikan dengan cuaca kalian masing-masing ya. Semakin panas semakin cepat. Sebaliknya semakin dingin akan semakin lama untuk proses propping. Ini ada yang ditata di paper cup. Hasilnya di sini Teteh dapat 10 buah. Kemudian kita tutup dan diamkan sampai benar-benar mengembang 2 kali lipat. Kita oven terlebih dahulu yang pertama tadi. Ini yang di loyang. Sebelum di oven, oles dengan susu evaporasi. Tujuannya supaya nanti cantik ya bagian atasnya. Atau boleh juga pakai air atau susu cair full cream. Oleskan sampai merata. Kemudian setelah dioleskan susu evaporasi, masukkan ke dalam oven. Oven sebelumnya sudah dipanaskan ya teman-teman. Tujuannya supaya bisa matang merata. Dipanaskan sekitar 15 menit. Kemudian ini kita oven suhu 180 selama 15 menit. Untuk apinya ini Teteh pakai api atas bawah. Sesuaikan dengan karakter oven masing-masing ya. Oke teman-teman, setelah matang sekarang kita keluarkan roti isi cream cheese-nya dari oven. Segera oleskan margarin atau mentega, tujuannya supaya hasilnya mengkilat. Jadi ini setelah keluar dari oven ya teman-teman, oleskan langsung margarin atau mentega. Kemudian setelah dioleskan, kita beri topping sisa cream cheese. Jadi tadi cream cheese-nya masih ada sisanya, itu kita pakai buat topping di atasnya. Ini hasilnya sebenarnya dapat 10 ya teman-teman. Cuma udah dimakan untuk sisanya. Setelah itu beri parutan keju.
parut keju dengan cara memanjang seperti ini. Tujuannya supaya hasilnya bisa gondrong atau jabrik. Jadi ini nih teman-teman yang bikin dinamakan roti jabrik. Untuk kejunya di sini Teteh pakai keju cheddar. Beri semuanya parutan keju, kemudian bisa langsung kalian nikmati atau kalian jual. Ini teksturnya lembut banget loh teman-teman. Buat pecinta keju jangan lupa coba di rumah ya. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan share videonya. Dan kalau kalian sudah berhasil mencobanya, jangan lupa tag Teteh di media sosial kalian dengan hashtag #AsaiTehYung. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.